Allah memberikan nama masjid, menyandarkan nama masjid kepada namanya, itu betapa menunjuknya masjid adalah tempat yang sangat mulia, sangat agung. Dan juga masjid-masjid yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat dikatakan wa annal masajida lillah. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masjid adalah tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat dikatakan Allah lebih mencintai, lebih menyayangi suatu tempat yang bernama masjid, dan Allah benci dengan suatu tempat yang namanya pasar. Kenapa Allah benci dengan pasar? Yang pertama, di pasar berbaur antara laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, di situ mungkin ada kecurangan-kecurangan seperti pengurangan penimbangan dan lain sebagainya. Jadi Allah sebenarnya benci dengan yang namanya pasar. Jadi para pendengar, yang kedua, masjid itu adalah tempat bagi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini, siapa yang menjadikan masjid ini sebagai rumahnya, siapa yang menjadikan masjid ini sebagai tempat kerinduannya, siapa yang menjadikan masjid tempat singgahnya dan betah di dalamnya, ini kata Nabi, Allah jamin dia akan mendapatkan ridha Allah. Allah jamin dia akan mendapatkan rahmat Allah. Allah jamin dia akan mudah melewati jembatan yang namanya jembatan Sirat. Jadi apa itu jembatan Sirat? Ada ulama yang berpendapat bahawa jembatan Sirat ini seperti satu helai rambut di belah 7. Jadi syarat agar cepat melewati jembatan Sirat itu sendiri, yaitu sering-seringlah memakmurkan masjid. Seringlah duduk di dalam masjid, betah di dalam masjid, dan Allah jamin dia akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya yang gemar, yang suka memakmurkan masjid. Dan juga memakmurkan masjid ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat contohnya di Masjid Joko Karian di Jogja itu, uang kasnya malah 0 setiap bulan. Untuk apa uang itu? Yang pertama, sandal orang hilang diganti. Yang ketika bulan Ramadan orang itu menyediakan lebih 500 porsi makan, dan motor orang hilang pun digantinya di Masjid Joko Karian itu. Jadi dengan adanya hal yang seperti ini, maka jamaah itu tidak kapok untuk datang ke masjid lagi. Kadang yang membuat orang kapok ke masjid, yang pertama sandal sering hilang, yang kedua motornya hilang, dan yang ketiga tidak ada fasilitas apa-apa. Yang sangat kita sayangkan sekarang, anak-anak ribut dalam masjid, orang-orang malah mengusir. Jadi kata Imam Ghazali, jika tidak ada suara anak-anak kecil lagi terdengar di dalam masjid, ini akan menjadi musibah besar. Tidak ada akan lagi orang yang mau memakmurkan masjid. Tidak ada lagi penerus generasi masjid. Kalau anak-anak itu ribut, kita tegur secara pelan-pelan, bukan dengan cara usir, nanti keluarlah, ribut di dalam masjid. Orang mau sholat. Keluarga yang suka memakmurkan masjid adalah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memakmurkan masjid kelak akan mudah melewati yang namanya jembatan Sirat. Orang yang suka memakmurkan masjid, insyaallah hatinya akan menjadi tenang. Kesimpulan pada pagi hari ini, yang paling penting, yang paling utama sekali, janganlah kita melalaikan panggilan azan, karena kita tidak tahu ketika kita melalaikan panggilan azan tersebut, waktu itu ajal menjemput kita. Karena kita tidak tahu umur ajal ini kapan datangnya. Entah itu dalam keadaan sehat walafiat, entah itu dalam keadaan sakit. Sering kita lihat, kita dengar berita bahwa yang masih sehat duluan meninggal daripada yang sudah lama sakit. Jadi
Jangan kita lalaikan ketika sudah dikumandangkan yang namanya suara azan, kita datang ke masjid. Setelah itu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita membaca Al-Qur'an. Pokoknya kita memakmurkan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pendengar, agar kita selamat, agar kita mudah melewati jembatan sirat kelak yang di mana di bawahnya ada api neraka. Jadi orang yang gemar memakmurkan masjid rumah Allah itu seperti secepat kilat melewati jembatan sirat tersebut. Tapi kalau orang-orang yang banyak dosanya akan sangat sulit melewati jembatan sirat dan akan jatuh yang di bawahnya ada api neraka itu sendiri. Jadi para pendengar dimanapun berada, termasuk diri kami sendiri, marilah sama-sama kita memakmurkan masjid rumah Allah. Jangan kita sepikan masjid, kita ramaikan terus masjid dengan majlis taklim, dengan pengajian, dengan mendengarkan ceramah dan hal-hal yang positif lainnya. Mungkin kita ada belajar zikir dengan guru ngaji kita di sana. Kita belajar tahsin, kita menghafal Al-Quran, karena kelak Al-Quran juga akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang gemar membacanya.